Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Anderson Turnip dengan NIM 01021282383132 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pernah nggak kamu mendengar kalimat ini? Potong pajak, ekonomi tumbuh. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi ternyata di balik kalimat itu banyak sekali perdebatan ekonomi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan melibatkan presiden-presiden besar di dunia. Nah, di video ini kita akan membongkar habis pemikiran itu yang dikenal sebagai aliran sisi penawaran atau supply side economics. Dan kita akan melihatnya dari sudut pandang Harold McCure yang membagi aliran ini menjadi dua kelompok besar dengan cara berpikir yang sangat berbeda. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, penting banget buat kita tahu dari mana aliran ini lahir. Bayangkan, situasi Amerika pada era 1970-an itu, saat itu AS sedang menghadapi krisis ganda yang menyiksa inflasi tinggi. Sekaligus pengangguran tinggi, kondisi yang dalam ekonomi itu disebut sebagai stagflasi. Resep Keynesian yang biasa dipakai yaitu dorong permintaan lewat belanja pemerintah ternyata tidak mempan. Para ekonom bertanya nih, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Jangan-jangan masalahnya bukan di sisi permintaan, tapi di sisi penawarannya atau di sisi produksi. Nah, dari sinilah lahir pemikiran supply side ekonomis. Para penggagasnya percaya bahwa kalau kita ingin ekonomi tumbuh, kita harus fokus pada bagaimana mendorong produsen, pengusaha, dan investor untuk lebih aktif, lebih produktif, dan lebih berani mengambil risiko. Dan kunci untuk melakukan itu, menurut mereka bertiga, ada 3 hal. Yang pertama itu pemotongan pajak, yang kedua deregulasi, dan yang ketiga itu ada pengurangan campur tangan pemerintah dalam pasar. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu dengan tokoh utama kita, yaitu Harold McCure. McCure adalah seorang ekonom yang memberikan kontribusi penting dalam memetakan dan menganalisis aliran sisi penawaran secara lebih sistematis. Yang menarik dari McCure adalah dia tidak hanya menerima atau menolak aliran ini secara bulat-bulat. Dia justru memilah pemikir-pemikir dalam aliran ini menjadi dua kelompok besar berdasarkan seberapa jauh mereka percaya pada kekuatan sisi penawaran. Pembagian ini sangat berguna untuk kita, karena kenyataannya tidak semua pendukung supply side ekonomis berpikir dengan cara yang sama. Ada yang moderat, ada yang ekstrim, dan perbedaan keduanya punya implikasi kebijakan yang sangat berbeda. Oke, kelompok pertama yang menurut McCure yang kita sebut sebagai mainstream supply sider atau kelompok arus utama. Kelompok ini percaya pada prinsip dasar sisi penawaran, tapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan realistis. Mereka mengakui bahwa pemotongan pajak itu bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi mereka tidak berlebihan dalam klaimnya. Nah, mereka sadar nih bahwa efek dari kebijakan sisi penawaran itu tidak instan, butuh waktu, butuh kondisi pasar yang tepat, dan tetap harus ada keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keseimbangan fiskal. Alias, jangan sampai negara rekor gara-gara terlalu banyak potong pajak. Nah, kelompok ini juga lebih terbuka terhadap peran pemerintah yang terbatas tapi tetap ada. Misalnya dalam hal investasi, infrastruktur, pendidikan, dan riset yang diyakini itu bisa meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang. Mungkin kita bisa bilang analoginya seperti ini. Bayangkan kamu punya warung, kamu kurangi biaya operasionalnya. Misal sewa gudang lebih murah karena ada subsidi, kamu jadi bisa produksi lebih banyak dengan harga lebih bersaing, tapi kamu tetap butuh jalan yang sangat bagus untuk distribusi, dan itu peran pemerintah. Itulah cara berpikir kelompok pertama ini. Nah, kelompok kedua jauh lebih berani, bahkan bisa dibilang kontroversial. McCure menyebutnya extreme supply siders. Kelompok ini itu punya keyakinan yang sangat kuat. Potong pajak sedrastis mungkin, dan ekonomi akan meledak positif. Mereka bahkan berargumen bahwa pemotongan pajak besar-besaran justru akan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Karena ekonomi yang tumbuh pesat akan menghasilkan basis pajak yang lebih besar. Dasar dari keyakinan ini adalah kurva Lever, salah satu konsep paling terkenal, sekaligus paling diperdebatkan dalam sejarah ekonomi modern. Idenya sederhana, ada titik optimal dalam tarif pajak. Kalau tarif pajak rendah, penerimaan negara juga kecil. Kalau pajak terlalu tinggi, orang jadi malas bekerja dan berinvestasi. Penerimaan negara malah turun juga. Jadi, ada titik tengah yang ideal. Kelompok ekstrem ini percaya bahwa negara-negara maju saat itu sudah melewati titik optimal itu. Pajaknya terlalu tinggi, sehingga solusinya ya pangkas pajak besar-besaran.
Dan teori ini bukan cuma di atas kertas. Ini benar-benar diimplementasikan oleh Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat lewat kebijakan yang disebut sebagai Reaganomics pada awal tahun 1980-an dan oleh Margaret Thatcher di Inggris pada periode yang hampir bersamaan. Hasilnya diperdebatkan sampai hari ini. Ada yang bilang ekonomi AS memang tumbuh pesat di era Reagan ini, tapi ada juga yang menunjukkan bahwa defisit anggaran justru membengkak dan manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok kaya. Kalau kita bandingkan, ada dua kelompok yang secara langsung perbedaannya terletak pada seberapa besar kepercayaan mereka terhadap mekanisme pasar dan seberapa jauh mereka mau memotong pajak. Nah, kelompok pertama bilang, kurangi pajak, tapi jangan lupa keseimbangan. Kelompok kedua, potong pajak sebesar-besarnya. Pasti pasar akan mengurus sisanya. Keduanya sama-sama percaya bahwa sisi penawaran adalah kunci, tapi mereka berbeda dalam hal dosis dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sekarang pertanyaan pentingnya gini, apakah ini relevan dengan Indonesia? Jawabannya sangat relevan. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali menerapkan kebijakan yang mencerminkan pemikiran sisi penawaran ini. Contoh paling nyata adalah program Tax Holiday atau Tax Allowance, yaitu pembahasan atau pembebasan atau pengurangan pajak untuk investor khususnya di sektor industri manufaktur dan kawasan ekonomi khusus. Nah, logikanya seperti ini. Yang diajarkan aliran ini ya, kurangi beban pajak bagi produsen. Mereka lebih tertarik investasi, jadinya pabrik bertambah. Lapangan kerja juga terbuka, akhirnya masyarakat pun punya penghasilan dan konsumsi akhirnya meningkat sehingga ekonominya pun tumbuh. Nah, berdasarkan data dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi di Indonesia itu menunjukkan tren peningkatan di periode-periode ketika insentif fiskal ini aktif diberlakukan. Tapi, tentu saja, seperti yang diingatkan oleh kelompok mainstream Mercure, kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Tetap dibutuhkan infrastruktur yang kuat, kepastian hukum, dan birokrasi yang efisien agar investasi benar-benar mengalir deras. Dan ini juga menjadi PR besar di Indonesia sampai sekarang. Nah, satu hal yang bisa kita ambil dari semua ini, tidak ada satupun resep ekonomi yang sempurna. Supply side ekonomis punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Yang terpenting adalah kita memahami konteks, kondisi, dan konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya soal angka-angka di atas kertas, tapi soal kehidupan jutaan orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.